Nabi Muhammad begitu. Tapi kalau dalam salat tuntunannya tidak ada lafaz sayyid. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Seperti itu. Ya, tidak ada lafaz sayyid. Kemudian ada pertanyaan, apabila kita sudah menasehati orang tua untuk masuk di jalan Allah agar bisa masuk surga, akan tetapi orang tua kita tetap bersikeras sebagai anak apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap digauli dengan cara yang baik. Ya, walaupun dia seorang yang kafir. Bahkan orang tua kita kafir, naudzubillah. Dan kita sudah mengajaknya, ya, untuk masuk ke dalam Islam atau kepada jalan kebaikan, lalu dia tidak mau, maka tetap kita gauli kedua orang tua itu dengan baik, seperti yang ada di dalam surat Luqman. Allah menyebutkan, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, maka jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu taati keduanya dan pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi tetap kita hormati, kita perbaiki atau kita baiki dia, kita gauli dengan cara yang baik. Sedangkan perkara-perkara yang mengandung atau yang berkaitan dengan agama, kalau kedua orang tua kita memerintahkan kepada perkara yang tidak dibenarkan, maka kita tidak boleh taat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada saudari Nindya Aprilia kelas 11, Andri Setiawan kelas 11, harap kebagian TU Dinas Pedanda Kabupaten Karanganyar untuk mengambil beasiswa dengan membawa surat pernyataan dari TU. Tolong bagi siswa yang bersangkutan segera ke TU Dinas Pedanda Kabupaten Karanganyar. Ya, di sini ada pertanyaan. Coba didengarkan ya. Kata si penanya, di sekolah kami, guru kami mengajarkan bahwa ta'aruf sebelum menikah boleh melihat aurat, baik dari aurat si perempuan maupun dari laki-laki. Tuntunan adab seseorang hendak menikah itu memang Nabi memerintahkan, menganjurkan untuk melihat, ya, melihat kepada
calon wanita yang hendak dipinang, ya. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat ketika dia datang ditanya oleh Nabi, dia katakan bahwa dia habis melamar atau meminang seorang perempuan. Maka ditanya oleh Nabi, apakah kamu telah melihatnya? Kata orang tersebut, belum. Kata Nabi, pergi kamu dan lihatlah wanita itu, ya. Pergi dan lihatlah. Nah, di sini dibolehkan dalam tuntunan agama laki-laki, ya, yang hendak memiliki niat untuk menikahi seorang wanita, dia datang kepada perempuan itu, ya, ke rumahnya dan didampingi mungkin orang tuanya atau mahramnya yang lain, kemudian bertemu dan melihat, ya, bukan hanya sebatas wajahnya saja, mungkin rambutnya atau dengan mengenakan pakaian, ya, yang nampak lengannya atau bentuk tubuhnya yang lain, seperti itu. Ini yang dituntunkan agar sampai kamu, kata Nabi, mendapatkan, ya, mendapati apa yang mendorong kamu untuk menikahi. Seperti itu. Dan tidak boleh seperti yang dilakukan oleh orang sekarang atau oleh anak muda-mudi sekarang ini dengan cara pacaran, ya. Walaupun pacarannya di rumahnya, duduk di depan rumah, teras, ya, ngobrol. Ini perkara yang haram, ya, perkara yang diharamkan. Atau lebih-lebih gandolan, boncengan, ya, kesana kemari, ya. Maka dinasihatkan kepada kaum wanita, hormatilah dan hargailah diri kalian. Jangan banyak kalian keluar dan jangan banyak kalian berteman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Itu lebih terhormat bagi kalian dan lebih menjaga kehormatan. Seperti itu. Dan jauhkan diri kalian dari perbuatan maksiat, itu pacaran dan lain sebagainya. Kemudian kata si penanya, menurut guru yang sama, jin dan setan tidak akan masuk ke dalam neraka yang sama dengan manusia, karena jin dan setan diciptakan dari api. Apakah benar? Ya, coba ditanyakan apa dalilnya, ya. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan neraka itu satu, ya. Dan Allah menyebutkan surga itu juga satu. Gak ada klasifikasi antara surganya manusia dan jin atau nerakanya jin dan manusia. Semuanya satu, semuanya akan dibakar, ya. Memang jin diciptakan dari api, ya. Ya, di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berkumpul di rumah orang yang terkena musibah, misalnya kematian, untuk makan-makan, minum, atau membaca Al-Quran bersama dan juga doa bersama alias tahlilan. Ini tidak ada tuntunan dalam Islam yang seperti ini, ya. Tidak ada tuntunannya. Nah, prinsipnya di dalam agama kita ini, kita wajib melaksanakan apa yang telah digariskan saja, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah dituntunkan, dan yang telah diperintahkan. Kalau tidak ada perintah, tidak ada contoh, ya, tidak ada anjuran, maka tidak boleh kita melaksanakan, walaupun itu menurut kita adalah suatu kebaikan, ya. Tapi kalau tidak ada perintahnya, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, apa hukum memakai pakaian hitam pada waktu musibah, ya, hari berkabung? Ini menyerupai orang-orang Nasara, ya. Saya lihat banyak kaum muslimin ketika ada kematian, ya, ketika mau takziah,
mau layat, itu yang laki pakai pakaian hitam juga, celana hitam, kacamata hitam. Demikian pula perempuannya pakai jilbab hitam, baju hitam, ya. Ini yatasyabbah bin Nasara, menyerupai orang Kristen, orang kafir. Maka di dalam agama ini dilarang kita menyerupai Yahudi dan Nasrani. Ya, la tashabbahu bil yahud wan nasara. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti mereka. Kalau kamu niru orang Yahudi, berarti kamu seperti Yahudi. Kalau kamu meniru orang Nasara, berarti kamu seperti orang Nasara. Ya, maka termasuk dalam berpakaian. Ya, pakaian yang dikenakan oleh kaum muslimin saat ini sudah sangat jauh daripada Islam. Lebih-lebih perempuannya, ya. Ya, perempuannya tidak ada beda di jalan itu antara yang Nasara dengan yang Muslim, tidak ada bedanya. Ya, pakai pakaian ketat, ya, celana panjang, pendek, setengah pendek, atau rok mini, ya. Atau sekarang ini lagi musim celana ketat, kaos ketat, ya, nampak udelnya, terus rambutnya dibungkus, katanya jilbab. Bukan jilbab itu, ya. Ketahuilah bahwa pakaian yang kalian kenakan ini bukan Islam, bukan dari Islam. Ya, masih menampakkan auratnya, membentuk, ya, anggota badan yang atas dan bawah. Haram. Ya. Jadi perempuan Islam ialah yang memakai pakaian jilbab, yang jilbabnya itu sampai menutupi lehernya, buah dadanya, dan juga pakaiannya itu longgar, panjang, tidak membentuk pantatnya atau kemaluannya. Itu yang disyariatkan oleh Islam. Maka bukan hanya dalam urusan berkabung saja yang orang-orang Islam ini meniru orang-orang kafir, bahkan berpakaian dalam kesehari-hariannya saja pun juga sangat mirip dengan orang-orang kafir. Apa hukum memberi orang yang meminta-minta? Padahal Islam melarang orang untuk berpangku tangan. Ya. Jadi prinsipnya ada sebuah buku karya dari Syekh Muqbil rahimahullah yang berjudul Tercelahnya Meminta-minta. Itu perlu dibaca agar kita tahu posisi perbuatan meminta-minta itu dilarang dalam agama. Ya. Lebih-lebih kalau peminta-minta itu dikategorikan sebagai atau dilakukan sebagai perbuatan, sebagai profesi, itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, maka kita artinya tidak memberi mereka itu dalam rangka untuk mendidik misalkan, ya, agar mereka itu tidak meminta atau tidak beri mereka, tetapi dengan cara kita menasehati mereka agar menghentikan perbuatan itu, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zina? Zina itu ialah perbuatan jima atau bertubuh yang dilakukan di luar pernikahan, ya, yaitu masuknya timba ke dalam sumur, ya, seperti itu. Jadi melakukan persetubuhan, melakukan senggama di luar nikah, yaitu zina namanya. Ya. Apa maksud hadis Bukhari zina itu ditentukan oleh kelaminnya? Wallah alam, apa maksudnya ini? Bolehkah melihat atau menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya? Tidak boleh. Ya.
Laki dan perempuan tidak boleh duduk bersama, yang bukan mahramnya ya. Atau berjabat tangan kalau ketemu atau pulang dari sekolah, ya, berjabat tangan. Atau ceblek-ceblekan, guyon, ya. Ini perbuatan diharamkan dalam Islam, ya, tidak boleh. Maka yang perempuan itu dinasihatkan untuk jaga diri, ya. Jangan mau kalian dijawil-jawil, ya, didemek-demek oleh teman-teman kamu, ya. Hendaknya perempuan bergaul dengan wanita, ya, sesama jenisnya, dan laki-laki pun juga demikian. Tidak boleh pergaulan bebas. Islam tidak menganjurkan pergaulan bebas, ya, yang bukan mahramnya. Islam itu memiliki aturan. Kalau kalian seorang muslim dan muslimah, maka harus tunduk kepada peraturan Islam. Kemudian pertanyaan yang lain, coba didengarkan ya. Kalau nggak mau dia mesti selesaikan sampai sini ya. Ya. Di sini ada pertanyaan lain, bagaimana cara berhubungan atau berteman dengan lawan jenis yang sesuai syariat? Ya. Ya, sekarang apa tujuannya untuk cari teman laki-laki? Kira-kira apa tujuannya? Atau perempuan atau laki-laki, apa tujuannya untuk mencari teman wanita? Hah? Apa tujuannya? Untuk supaya bisa saling komunikasi atau berhubungan atau saling mengunjungi, ya? Tidak demikian, ya. Nah, tentunya harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Tidak boleh berkhulwat, tidak boleh, ya, sering kali bertemu, ya, dengan orang yang bukan mahramnya, dan tidak boleh menampakkan auratnya. Dan kalaupun ada kepentingan, ya sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini seorang wanita ada kepentingan dengan orang laki-laki, ya, ada keperluan-keperluan urusan duniawi atau yang lainnya, maka harus berjalan di atas apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh seenaknya ngobrol kayak gitu via telepon atau ketemu secara langsung, ya, di dalam menyampaikan atau sambil bergurau, berbicara-bicara yang tidak dibenarkan, seperti itu. Kemudian apa hukum apa ini? Mengeluarkan mani. Keluarnya mani yang tidak disertai syahwat bisa membatalkan puasa. Jadi keluarnya mani atau sperma bagi laki-laki ataupun perempuan, ya, di bulan Ramadan kalau tidak disengaja, ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, misalkan seorang mimpi, tidur kemudian mimpi, ya, kemudian dia keluar mani dalam mimpinya itu, ya, atau keluar, ya, ketika bangun nampak maninya, maka puasanya tidak batal. Dia mandi junub kalau mau sholat, ya, dan puasa tetap dilakukan. Adapun yang membatalkan puasa apabila keluarnya itu dipaksa atau disengaja, ya, misalkan seorang suami istri melakukan jima atau seorang yang belum menikah dia melakukan masturbasi atau onani. Nah, ini yang akan membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis yang di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Satu majlis yang mana para malaikat selalu hadir di dalam majlis tersebut, yaitu majlisul ilm, majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, dan perkataan para sahabat serta para aimatus salaf. Naam, ikhwani ahibbai rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita sangat banyak sekali jumlahnya dan tidak terbatas. Sekian banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalau kalian mencoba menghitung kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepada kita. Naam, walhamdulillah, kita diberikan kenikmatan al-Islam. Kita juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala al-iman. Naam, dua kenikmatan
dari sekian banyak kenikmatan Allah, yang mana satu kenikmatan saja tidak ada bandingannya dengan seluruh dunia dan seisinya. Naam, nikmatul Islam, kenikmatan kita bisa memeluk agama Islam. Dan ini merupakan satu bentuk kenikmatan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam, banyak dari manusia yang mana mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari manusia, atau mungkin sebagian dari saudara kita atau teman kita, yang mereka terjerumus di dalam penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang mana pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berserah diri, al-istislamu lillah. Mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada manusia. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Allah bertanya kepada manusia, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Maka manusia menjawab, "Benar ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami." Naam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap bayi yang lahir di muka bumi, semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Semua bayi yang lahir di muka bumi, baik yang keluar dari perutnya seorang ibu Yahudi ataupun ibu Nasrani, semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tua mereka yang menjadikan bayi tersebut menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Orang tua dari si bayi tersebut yang menjerumuskan anak-anaknya. Orang tua berperan penting di dalam menyelamatkan anak-anak mereka. Allah dan Nabi-Nya mengatakan bahwasanya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, kecuali kedua orang tua mereka yang proaktif di dalam menyesatkan anak-anak mereka. Kedua orang tua mereka yang menjadikan anak-anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi orang Kristen, atau menjadi orang Majusi. Kedua orang tuanya yang berperan aktif menyesatkan anak-anaknya. Naam, walhamdulillah, kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya agama yang paling diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jadi agama-agama di luar Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, semua agama yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya kami ialah agama samawi, kami memiliki nabi, kami memiliki rasul dan kami memiliki kitab. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah, mengutus Rasulullah, maka nabi-nabi atau maka agama-agama di luar Islam, agama tersebut mansukh, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, a'izza'i rahimana wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran juga, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati